Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Yang terhormat selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Ihsan, Dr. Anas Kiai Haji Ahmad Hibsila beserta keluarga, dan yang kami hormati selaku narasumber yaitu Al-Ustaz Syaifuddin Al-Muhabbar SHI MPD. Beliau selaku Sekretaris LDNU Jakarta Utara, Sekretaris FKKNU Jakarta Utara, Kepala Bidang Humas dan Hukum Pergunu Jakarta Utara, Kepala Bidang SDM dan Kurikulum MGMT PAI Jakarta Utara, Kepala Bidang Ubudiyah DKM Masjid Matbau Hikmah, serta Wakil Ketua DKM Masjid Soepranto Soeprati. Dan yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Asyaunani, dan juga yang kami hormati para santriwan dan santriwati yang hadir pada siang hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami dan rasa takzim kami. Dan pada siang hari ini kita akan melaksanakan seminar KNU yang bertema Eksistensi Santri di dalam Peradaban Dunia oleh sosok Kiai Haji Agus Salim dalam organisasi internasional. Dan kami sebagai MC izinkan untuk membacakan urutan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian menyanyikan lagu Yalal Waton yang akan dinyanyikan oleh Saudari Imah dan Saudari Indi. Yang ketiga, acara inti yang akan disampaikan oleh moderator dan narasumber. Dan acara yang keempat yaitu penutup sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syaifuddin Al-Muhabbar SHI MPD. Baiklah, untuk membersihkan waktu, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah ini kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton yang dinyanyikan oleh Saudari Imah dan Saudari Putri. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Untuk para hadirin dimohon berdiri.
Untuk para hadirin dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillah, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Nyala Waton telah kita laksanakan. Terima kasih kepada saudari Imah dan saudari Putri. Kita akan lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh moderator dan narasumber. Untuk moderator, untuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator untuk melanjutkan kegiatan pada acara kali ini. Baiklah semuanya, sekarang kita sudah sampai pada acara inti, yakni pemaparan materi dari narasumber kita, yakni Ustadz Syaifuddin SHI MPD. Nah, sebelum kita masuk kepada acara inti, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan CV dari Ustadz Syaifuddin. Jadi Ustadz Syaifuddin ini lahir di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1986. Nah, kemudian mengenai riwayat pendidikan, beliau ini merupakan alumni dari SMA 76 Jakarta Utara. Kemudian beliau sekolah S1 di Win Syarif Hidayatullah dan melanjutkan S2-nya di Universitas At-Tahiriyah. Benar ya Ustaz? Kemudian beliau ini berprofesi sebagai guru, baik guru di pondok pesantren kita dan guru di SMP Kasih Ananda.
Nah, beliau ini adalah seseorang yang sangat aktif, baik di pondok pesantren, di sekolah, bahkan di masyarakat. Sehingga beliau ini memiliki jabatan, beliau ini memegang jabatan yang banyak. Yang pertama itu beliau menjadi sekretaris LDNU Jakarta Utara. Yang kedua sekretaris FKKNU Jakarta Utara. Kemudian yang ketiga kepala bidang humas dan hukum Pergunu Jakarta Utara. Yang keempat menjadi kepala bidang SDM dan kurikulum MG FPPAI Jakarta Utara. Yang kelima beliau menjadi kepala bidang Ubudiyah DKM Masjid Manbaul Hikmah. Yang keenam menjadi wakil ketua DKM Masjid Suprapto Suprapti. Dan yang terakhir beliau ini merupakan wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan SMP Kasih-Ananda. Baik, untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini Ustaz Syaifuddin akan menyampaikan materi terkait eksistensi santri di dalam peradaban dunia oleh Kiai Haji Agus Salim dalam organisasi internasional. Bagi semuanya, ketika nanti Ustaz Syaifuddin memaparkan materi, diharap untuk menyimak, mencatat, serta bertanya jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak paparan dari Ustaz Syaifuddin. Kepada Ustaz Syaifuddin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'ati dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yad'i'ah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para alimin ulama, para kiai, para asatidzah, para hujjah, seluruh masyarakat, dan para santriawan-santriawati pondok pesantren Salaf Ihsan yang mudah-mudahan kita semua hadir di tempat ini diberikan nikmat sehat wal afiyah, diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, dan lain tiada bukan guru kita bersama sekaligus pembina pondok pesantren Salaf Ihsan, yakni Al-Mukarram Muhtaram Al-Hajj Kiai Ahmad Hizillah Badruddin Mu'alim Asmad. Kita doakan beliau beserta keluarganya diberikan sehat wal afiyah, diberikan nikmat panjang umur, dan juga diberikan keberkahan serta keturunan yang soleh dan soleha, amin. Dan tak lupa yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Syaukani. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, sudah hadir, beliau datang jauh dari kota Yogyakarta. Mudah-mudahan kita doakan beliau beserta keluarganya diberikan sehat wal afiyah, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga para seluruh dewan asas, para seluruh guru pondok pesantren Ihsan, yang mohon maaf saya dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengenal hormat dan ta'zim saya. Dan tak lupa yang sama-sama saya cintai para seluruh panitia seminar KNU-an,
Yang mudah-mudahan panitia ini tambah kompak, tambah rajin, karena ini masalah eksistensi kita bahas nih. Ini penting banget, nanti nyambung kemarin. Yang mudah-mudahan ya sehat walafiat panitianya, semangat terus ya, memberikan gairah ya buat generasi-generasi berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 26 November 2023, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat nikmat, yaitu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sengaja hadir dalam rangka menghadiri kegiatan rutin kita yang diadakan setiap sebulan sekali, yaitu seminar KNU-an. Mudah-mudahan kegiatan ini kita niatkan ikhlas, kita niatkan ridho karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dicatat sebagai amal soleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa juga marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan yang lain bukan kita termasuk umat beliau nanti di yaumul qiyamah dengan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah sekalian KNU-an yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah oleh kepanitiaan untuk memberikan sebuah informasi ya tentang tema eksistensi santri ya dalam peradaban melalui sosok Kiai Haji Agus Salim ya dalam organisasi internasional. Ini kalau dilihat dari temanya ini cakep, bagus ya. Nanti kita kaitkan dengan kita yang pada ngaji di sini nih. Baik para santriwan-santriwati dan para hadirin hadirat sekalian, berbicara eksistensi. Eksistensi ini banyak sekali penafsiran-penafsiran atau pengertian-pengertian. Ada yang mengatakan eksistensi itu terdiri dari dua kata, eks dan sentri. Eks itu artinya keluar, ya, san, ya, santri itu artinya adalah ada atau muncul atau terupdate atau teraktual atau bisa. Jadi kalau kita artikan secara logika, kalau bicara eksistensi berarti seorang itu ya harus keluar, harus selalu keluar di depan, harus selalu muncul di depan, tidak boleh ngumpet di belakang, nggak boleh tidak ada gerakannya kalau bahasa kita. Nah itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan juga eksistensi itu ya artinya adalah keberadaan yang utuh. Jadi kalau bicara eksistensi berarti kita harus ada. Makanya eksistensi ini sangat dibutuhkan sekali, khususnya kepada para santri. Maka dikaitkan dengan santri di belakangnya. Nah berbicara santri, santri ini juga penafsirannya ada banyak ya. Kalau kita ketahui, ada yang bilang terdiri dari dua kata, san dan tri. San itu matahari, tri tiga. Oh tiga matahari nyambung kemana? Nah, matahari yang pertama yaitu iman, matahari yang kedua yaitu Islam, matahari yang ketiga yaitu ihsan. Jadi kalau seorang santri itu kudu seharusnya sudah mengamalkan yang namanya Islam, iman, Islam dan ihsan. Itu namanya santri. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan lagi artinya santri itu adalah orang-orang yang memperdalam ilmu agama di pondok pesantren dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ada yang bilang begitu, betul juga, nggak salah. Ya, itu santri. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan eksistensi santri, berarti seorang santri ya yang menuntut ilmu di pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan itu wajib sering ada di depan, muncul di depan, muncul terdepan. Jadi jangan santri itu masih ada image, bisanya ngaji doang, ya, bisanya apa? Ngaji doang, bisanya baca kitab kuning doang, bisanya ngapalin doang, tapi kita nggak bisa apa-apa. Nah ini dituntut sekarang nih, ya dituntut untuk apa nih kita? Eksistensi santri dalam peradaban, ya dalam peradaban dunia, Nah ini harus buka. Apalagi zaman sekarang
ini sudah masuk eranya 4.0 ya, ini era digital semua. Jadi kalau santri buta dengan teknologi, santri buta dengan hal-hal yang bersifat modernisasi, nah itu akan ketinggalan ya, atau akan ketinggalan kita. Jadi santri itu semua sudah berhak silakan ya, silakan menggunakan ya keahliannya ya. Alhamdulillah ya, di sini santri kita alhamdulillah kalau saya lihat ini eksis terus. Satu, kegiatan KNU-an selalu ada ya kan. Kedua, udah ada yang bisa YouTuber ya kan, bikin YouTube itu termasuk. Ada yang bikin flyer itu termasuk eksistensi santri. Jadi eksistensi santri itu bukan hanya ngapalin doang. Al-kalam, walabzul, orang bukan itu doang, bukan. Ya bukan, atau fa'alanya buru fa'alan bukan. Tapi dia kan bisa juga mengerti juga Pak tentang peradaban dunia. Jadi melek. Jadi kita gunakanlah alat-alat yang menjadi sarana untuk kita menuju peradaban dunia, kita gunakan sebagai ilmu. Begitu. Contoh HP ya kan, ada TikTok, betul nggak? Ada YouTube, ada IG, itu dikembangkan. Pokoknya dikembangkan. Nah itu YouTube eksis namanya. Ya. Makanya kalau orang YouTuber itu kalau udah nggak eksis, mati YouTube-nya. Mati. Itu YouTuber itu dia, kalau kita lihat YouTuber itu video-videonya itu tiap hari pasti yang terupdate terus ya. Iya, terupdate terus, nggak ada yang bekas-bekas. Kalau sampai ada videonya yang bekas itu nggak ada bakalan laku. Tuh, nggak bakalan laku. Makanya terus update. Sama santri begitu juga harus update. Jangan hanya dekem aja. Biarin mau ujung akhirat ya, betul yang ujung akhirat. Tapi tidak apa-apa, harus eksis kan kata dalam peradaban dunia. Sekarang ini era global, era universal. Kalau kita tidak tahu, tidak melek dengan apa yang ada zaman sekarang, maka santri akan ketinggalan. Jangan kenalnya cuman kita kuning gitu kan ya, sama guru takzim, memang betul, tapi harus mengetahui dunia luar. Kan itu sebagai modal kita menjaga eksistensi santri dalam peradaban dunia. Nah, yang kita bahas di sini kita kaitkan dengan seorang sosok ya, seorang sosok yang begitu mantap ya, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Kiai Agus Salim ini ya memiliki sebuah nama yang nama kecil. Jadi saya namanya Masdul Haq. Nah, kalau nggak salah nama beliau adalah Masdul Haq. Kenapa disebut Agus? Karena Agus ini nama panggilan kecil, panggilan sayang, Kang Agus gitu. Den bagus gitu. Nah, Salim itu nama ayahnya. Ayahnya ini seorang kejati ya, kejaksaan tinggi pada zaman era kolonial Belanda. Nah, Kiai Agus Salim ini seorang anak ya, yang memang tingkat kecerdasannya itu di atas rata-rata. Ini bicara biografi beliau, karena kita harus tahu ya. Jadi biografi beliau, selain beliau itu adalah seorang santri, ahli ilmu agama, beliau juga sudah menguasai dari kecil, sudah menguasai berbagai jenis bahasa. Bahasanya itu hampir kurang lebih 8 bahasa beliau hafal semua. Beliau melancar semua, seperti Inggris, Prancis, Itali, Jerman, semua Timur Tengah, semua beliau hafal. Ya, itu hebatnya. Makanya beliau itu ya seorang dapat julukan namanya The Grand Old Man namanya. Jadi sesepuh yang agung. Artinya beliau ini sebagai diplomat yang agung. Jadi beliau ini memiliki memang diplomasi yang begitu hebat. Ini ada sebuah cerita ya. Ini kalau orang pondok pesantren seperti Ustadz Syofani mungkin udah dulu kepala cerita ini. Jadi beliau ini waktu itu sebagai Menteri Luar Negeri dan dikirim oleh Insinyur Soekarno itu berangkat ke negara Amerika, Inggris. Ya, situ bertemu dengan Ratu Elizabeth, bertemu dengan pangeran semua dah. Nah, kumpul ceritanya kumpul. Nah, kan yang namanya budaya Indonesia kan kita penghasilannya kita rempah-rempah ya. Ada cengkeh, ada ini. Nah, beliau merokok ceritanya, ngerokok, namanya smoking ya, ngerokok. Nah, ketika ngerokok itu pasti kan keluar asap tuh. Nah, asapnya itu cium.
sama orang-orang petinggi-petinggi kerajaan. Nah, sampai ditegur lah beliau. Ditegur untuk apa ditegur? Untuk suruh apa? Stop rokok kreteknya. Apa kata beliau? Rokok kretek ini adalah barang-barang yang isinya kalian pada cari di negara saya, yang pada uber-uber sampai menjajah negara saya, itu bahasa kasarnya. Tuh, ya, beliau ucapannya seperti itu. Akhirnya semuanya terdiam. Jadi beliau itu memang ucapan lisannya itu diplomasinya memang begitu hebat. Makanya beliau terpilih sebagai Menteri Luar Negeri ketika Presiden Insinyur Soekarno, seperti itu. Nah, jadi itulah tentang Yahya Muslim dengan latar belakang yang memang pendidikan yang begitu tinggi. Ya. Waktu sekolah saja dia itu selalu peringkat pertama. Jadi dia itu salah satu anak yang golongan atas, kan dulu kan dalam Hindia Belanda itu kan yang berhak sekolah di Belanda itu kan anak-anak yang bangsawan. Nah, beliau termasuk karena orang tua beliau kan kejaksaan tinggi. Ya, kejaksaan tinggi waktu Hindia Belanda. Akhirnya beliau masuk sekolah peringkat 1 terbaik, naik lagi peringkat 1 terbaik, naik lagi peringkat 1. Akhirnya sampai ini ada cerita itu di kelas ya, di kelas ada temennya perempuan, dia sampai minta-minta mohon-mohon sama Ki Agus Salim. Mohon-mohon apa? Mohon-mohon tolong jawaban soalnya disalahin 2 nomor, gitu ya, kurang lebih begitu ceritanya, disalahin 2 nomor biar supaya dia yang juara 1, jangan Ki Agus Salim dulu. Tuh gitu. Akhirnya ya dia menerima permintaannya, akhirnya disalahin jawabannya, akhirnya yang perempuan jadi juara 1. Sampai segitunya tuh, sampai segitunya minta-minta mohon-mohon sama Ki Agus Salim yang ini apa? Ingin jadi juara 1 karena saking hebatnya Ki Agus Salim. Tuh ya, saking hebatnya, tinggi dia ilmunya. Ya. Nah beliau juga walaupun ilmu politiknya hebat, ilmu diplomasinya hebat dan sebagainya, beliau juga seorang yang sederhana, orang yang waro, dan juga orang yang ilmu agamanya tinggi. Karena beliau itu juga nyantri, ya, nyantri kalau kita nyantri ngaji, nyari ilmu agama di kota Mekah. Tuh, bareng sama satu. Jadi beliau ini satu seperguruan dengan guru kita ya, muasis kita Pak Enwan, yaitu Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi beliau satu seperguruan. Jadi ini dari latar belakangnya beliau ini sangat bagus sekali. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan sosok beliau dengan eksistensi santri? Ya di sini tentunya ada tadi di belakangnya ada apa? Dalam organisasi internasional ya. Nah beliau ini juga selain dia juga masuk ya ke organisasi namanya Syarikat Islam. Dulu namanya ada Syarikat Islam, banyak ada Syarikat Islam, ada PNI apa gitu ya, banyak ada Masyumi dan sebagainya. Nah beliau masuk ke Syarikat Islam. Ya di situ masuk di organisasi Syarikat Islam. Itu keorganisasian beliau. Nah sampai terus akhirnya beliau juga sempat menolak pemberian dari Insinyur Soekarno untuk tinggal di rumah yang bagus, yang mewah. Beliau milih apa? Milih untuk hidup sederhana. Jadi beliau ini memang sosok yang bisa dijadikan panutan, yang bisa dijadikan model buat santri ya untuk menuju peradaban dunia untuk kedepannya. Ya seperti itu. Jadi kalau kita berkaitan dengan eksistensi santri, berarti santri ini harus eksis, harus ada terus, harus muncul terus ya dalam setiap perkembangan zaman. Ya, harus ada. Ya, santri itu kan syarat supaya kita ada sebenarnya cukup ngejalanin yang sudah diamalkan oleh guru itu sebenarnya sudah selesai. Jadi santri itu ada yang mengatakan ini pendapat ya para guru kita. Santri itu ada yang mengatakan itu safiqul khair, pelopor kebaikan. Jadi yang namanya santri itu sebagai pelopor kebaikan. Jangan pelopor yang agak belul, yang agak beres. Ya, pelopor kebaikan. Kenapa? Karena santri itu dianggap orang yang ilmunya dalam, karena dia ngajinya ilmu agama, mendalami ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Yang tadi saya di awal saya jelaskan, di pengertian santri itu adalah
orang yang mendalami ilmu agama di pondok pesantren dengan tekun dan sungguh. Makanya wajar kalau santri itu disebut namanya Pak Safiqul Khair, sebagai pelopor, pencetus, penggerak kebaikan. Tuh. Kebaikan. Jadi jangan sebagai model lah, kalau bahasa kita sebagai model, sebagai penggerak. Dan jangan malah menjadi perusuh, jangan malah menjadi apa? Provokator. Jangan. Nih, ini kalau kita lihat nih, kalau kita lihat ngaji ya, ngaji di pondok pesantren, ini eksistensinya ini kalian menurun ini. Kenapa menurun? Karena asal ngaji saya lihat 2 orang, 3 orang. Ada yang saya duluan, yang sampai duluan. Tanya coba dah. Bener, ya kan ya? Asal saya duluan, malah yang nyalain lampu, saya semua yang nyalain lampu. Jadi sampai begitu guru, ya. Di eksistensinya mana? Nggak ada. Tuh, nggak ada sama sekali. Iya, jadi bagaimana mau menjadi santri yang eksis? Ya, jika hal yang kecil aja, ya seperti tadi saya bilang, sampai gurunya yang datang duluan, sampai gurunya yang nyalain lampu duluan, gurunya yang nungguin. Nah, itu bagaimana eksistensinya? Nggak ada. Ya, itu dari kehadiran. Yang kedua, ya dari kedatangan tuh. Yang kedua, dari apa? Dari kehadiran, terutama yang malam Sabtu. Itu kehadiran malam Sabtu itu sangat tinggi sekali tuh. Padahal disitulah letak utamanya kalian itu mondok pesantren. Karena malam Sabtu itu kalian diajarkan nahu, diajarkan sorok, diajarkan ya seperti itu banyak. Ya, itu alatnya. Kalau nggak ada eksistensinya, ya nggak ada kemunculannya, nggak ada keberadaannya, lah bagaimana? Ya nggak ada nanti. Ya malah hancur, boro-boro ngikutin peradaban dunia. Ya. Yang rutin aja dilalaikan, yang rutin aja dilalaikan seperti itu. Ya. Jadi eksistensinya kurang seperti itu. Itu berbicara mengenai eksistensi santri. Ya, jadi kurang. Dalam menuntut ilmu kurang. Tuh, ya, seperti itu. Jadi yang namanya santri itu tadi ya dimulai dari yang kecil sebagai pelopor kebaikan. Yang kedua, ada yang mengatakan santri itu nasibul ulama. Nasibul ulama itu artinya apa? Penerus ulama. Kok disebut penerus ulama? Wajar. Karena yang namanya ulama itu lahir dari santri. Nggak ada ulama dan datang jadi ulama, nggak mungkin datang jadi kiai, tidak mungkin datang jadi seorang ahli ilmu, nggak mungkin. Pasti awalnya jadi santri. Makanya nggak ada hari kiai, adanya hari santri. Kalau nanti dimunculkan hari kiai, nanti yang jadi santri bagaimana? Ya bilang apa? Jadi kenapa ini berkaitan nyinggung dikit? Kenapa dijadikan hari santri bukan hari kiai? Karena tentunya yang namanya kiai pasti pernah jadi santri. Jadi kena semua. Tuh, hari santri. Hari santri itu sama-sama kita ketahui ditetapkan oleh Presiden kita Jokowi Widodo ya atas usulan PBU waktu itu, yaitu Kiai Haji Akil Siraj ya. Itu adalah tanggal 22 Oktober. Yang seharusnya tanggal 1 Muharram dirubah, diminta diganti. Karena kalau 1 Muharram tidak elok. Kenapa tidak elok? Karena 1 Muharram itu sudah sebagai tahun baru Hijriah Islam sedunia. Tapi kalau tanggal 22 Oktober itu dijadikan hari santri. Nah, karena di situ ada sejarah ternyata di situ. Sejarahnya adalah terjadinya resolusi jihad yang dikibarkan, yang dipelopori, yang dicetuskan oleh guru kita muassis Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memberikan 3 resolusi jihad waktu itu. Dan ini tidak disinggung-singgung di dalam sejarah nih. Biasanya kalau kita baca buku sejarah tuh IPS, itu pasti yang disinggung apa? Hari Pahlawan 10 November gitu kan ya? Begitu kan ya? Iya, nggak ada kata-kata itu. Kalau kita bukan ngaji, nggak dapat. Kalau kita bukan nggak ngaji satu, yang kedua nggak ngikutin, nggak masuk ke golongan Nahdlatul Ulama, nggak tahu. Ternyata di situ apa? Berkat ya sumbangsinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui laskar Hizbullahnya waktu itu yang dibentuk oleh beliau, yang dilatih oleh tentara Jepang, ya alhamdulillah muncul namanya resolusi jihad. Resolusi jihad itu 3, karena waktu itu dilihat. Jadi waktu pertama kali dibentuknya laskar Hizbullah itu
itu yang menjadi santri yang mengikuti perlawanan itu 150 orang dalam sejarah ya. Nah, tiba-tiba ketika lambat tahun tersisanya 74. Nah, akhirnya guru kita, muassis kita memproklamirkan namanya resolusi jihad. Itu ada 3 isinya poinnya. Poin yang pertama salah satunya yaitu hukumnya fardu ain. Kita melawan orang-orang kafir yang menentang, yang melawan, yang ingin menjajah negara kita. Nah, kalau guru kita, alim ulama kita sebagai tokoh besar nasional negara kita udah bilang begitu, lah seluruh santri pasti apa? Sami'na wa ata'na, bergerak semuanya. Akhirnya bergerak semuanya. Yang dari Semarang, dari Surabaya semua bergerak, dari Madura semua bergerak, dari Jawa Timur, Kediri semua bergerak. Tuh, dengan adanya resolusi jihad. Betul, dengan apa? Kita bilang apa? Fardu ain. Kalau fardu ain berarti kalau yang nggak mau gimana? Ya dosa, ya. Nah, dosa lah kan fardu ain. Ya, dosa masing-masing. Makanya wah, kita sebagai santri waktu itu tergerak kayaknya. Nah, ada santri tergerak. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu hukum orang yang meninggal ya melawan penjajah itu adalah mati syahid. Itu resolusi jihad yang kedua yang beliau sampaikan. Siapa yang mau mati syahid? Lah, jaminan surga, ya kan? Iya. Jadi bergerak semua. Jadi semua bergerak semuanya yang menuju. Nah, resolusi yang ketiga yaitu hukum orang yang menolak pertentangan, ada dia nggak mau apa-ngapain, itu adalah apa? Itu wajib dibunuh. Nah, dengan 3 resolusi jihad tadi, maka bergeraklah seluruh santri yang ada di Indonesia Nusantara waktu itu untuk melawan pasukan Nikah ya yang dipimpin oleh Brigjen Malabi waktu itu. Nah, sejarah mengatakan akhirnya santri-santri menyerang pada tanggal 10 November tadi ya, menyerang. Akhirnya ada seorang santri yang namanya Harun. Dia tuh memberanikan diri untuk maju paling ke depan untuk menghancurkan mobil yang waktu itu dibawa oleh Brigjen Malabi. Alhamdulillah Brigjen Malabi akhirnya mati, ya meninggal di situ. Dan Harun belum sempat loncat kena bom. Sejarah mengatakan begitu ya. Harun sebelum loncat udah terkena bom terlebih dahulu. Jadi alhamdulillah Harun mati syahid, ya dan juga Brigjen Malabi meninggal. Akhirnya kita menang pada waktu itu. Tepat tanggal 10 November. Makanya 10 November itu dijadikan sebagai hari pahlawan. Tapi 22 Oktobernya dijadikan hari santri nasional. Karena santri di situ apa? Ternyata eksis. Dan eksisnya santri waktu itu nih. Jadi pada sebelum terjadinya agresi militer Belanda kedua, itu eksistensi santri yaitu ngaji kitab kuning, ngaji mutolaah, musyakaro begitu. Nah, ternyata ketika muncul agresi militer yang Belanda yang kedua, ini sudah dibaca oleh guru kita Haji Hasyim Asy'ari, Hadatul Syekh. Beliau udah nebak, ini pasti nanti akan ada tentara yang masuk lagi untuk menyerang. Nah, disiapkan nanti tentara itu. Nah, santri lah digerakkan Nah, jadi dari awalnya hanya kenalnya kitab kuning, ternyata lebih diajarin untuk memegang senjata itu eksis namanya sama eksis. Kan ada perubahan update. Jadi saya bilang eksis itu update. Keberadaan kita, kemunculan kita muncul ada terus. Ya nggak mati, nggak diam di tempat begitu. Nah, sama. Ya kita kalau mau ke pesantren ya harus eksis. Ya eksisnya di mana? Udah jangan jauh-jauh dah, minimal datang dah semuanya dah ngaji. Ya, mesti jauh-jauh. Eksisnya datang apa? Datang ngaji. Iya, ngajinya rajin aja udah cukup tuh eksis sudah. Dilihat ada kan gitu ya. Nah, iya, jadi nggak lihat goib mulu. Iya, goib. Ya. Kalau misalnya izin sakit ya maklum dah ya. Tapi kalau izinnya kebanyakan kan agak enak. Jadi eksistensinya yang kurang, eksistensinya itu ya. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya berpesan kepada para santri khususnya ada berkaitan dengan eksis santri. Marilah sama-sama menjadi santri ya. Marilah bersama-sama menjadi santri yang mengedepankan akhlak, yang mengedepankan ilmu dan diteruskan mengedepankan ilmu teknologi.
Dengan begitu santri tidak akan ketinggalan zaman, tidak akan ibarat kata bahasa kerennya norak gitu ya, norak atau apa-apa, ya harus mengikuti seperti itu. Mudah-mudahan, karena bagaimanapun santri ini adalah cikal bakal generasi muda kedepannya yang mengisi. Ya banyak santri-santri kok yang menjadi DPR ada, yang menjadi menteri ada semua lengkap. Jadi santri itu silakan kalau mau eksis itu pasti jadi, sungguh-sungguh, insya Allah manjada wajadah. Iya, jadi gak mesti saya santri gak mungkin jadi presiden, gak bisa. Insya Allah bisa, pasti bisa. Ya seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan bukan seluruh hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syaifuddin yang telah memaparkan materi terkait eksistensi santri di dalam peradaban dunia oleh Kiai Haji Agus Salim dalam organisasi internasional. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, gimana sih caranya untuk supaya kita itu tidak mempunyai pikiran yang mungkin anak-anak sekarang ini, santri-santri saat ini itu nggak ngaji gara-gara pondok itu atau ngaji itu dijadikan second choice gitu. Maksudnya jadi pilihan yang terakhir. Udahlah gue sekolah dulu, udahlah gue kuliah dulu, ngaji lah apa gitu, nggak penting gitu kan. Tapi buktinya para asatid bisa berjalan dua-duanya gitu. Secara akademis, secara dia mondok. Cukup, baik. Mondok tujuan jalan. Gimana sih Ustaz biar kita tuh sadar kalau ngaji itu kita penting juga gitu. Kita nggak bisa jadiin ngaji itu pilihan yang kedua atau pilihan yang lain. Tapi banyak yang santai-santai mengesampingkan itu dan ya udah masa bodoh gitu. Gimana pikiran kita? Buktinya para asatid bisa sampai sukses kok dua-duanya, jalan dua-duanya. Nggak ada pilihan untuk menduakan ngaji gitu. Itu sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Ima yang telah bertanya. Jadi pertanyaan Mbak Ima itu gimana caranya agar kita tidak mempunyai pikiran bahwasanya ngaji itu menjadi second choice, yaitu pilihan kedua. Nah, gimana Ustaz? Iya. Baik, ini pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang sering saya dengar juga di tempat-tempat lain, khususnya di tempat saya ngajar. Jadi caranya supaya seorang itu menganggap bahwa ilmu agama itu lebih penting daripada sekolah. Caranya itu yang pertama adalah adanya koordinasi.
Jadi koordinasi antara orang tua dengan anak itu pertama dulu. Karena bagaimanapun pendidikan yang paling pertama itu di keluarga. Walaupun Ustaz Sokani, Ustaz Bisril wak-wakan begitu motivasi sampai doer, tetap kalau di rumahnya itu tidak ada, keluarganya itu tidak ada memberikan arahan, memberikan motivasi, eksistensi itu hilang pasti. Jadi fondasi pertama sebetulnya di orang tua. Orang tua itu sebenarnya orang tua. Jadi orang tua itu kan saya kembalikan lagi. Anak itu adalah anugerah dan amanah dari Allah. Ingat ya, anak itu anugerah dan amanah. Dua nih, anugerah bukan anugerah doang. Kenapa dikatakan anugerah? Karena itu nikmat. Banyak orang yang tidak punya anak, sampai ratusan juta, miliaran duit dilakuin supaya punya anak. Artinya orang yang dikasih anak oleh Allah, diberikan keturunan oleh Allah, itu sebagai nikmat, sebagai anugerah. Nah yang kedua, setelah dikasih sama Allah, kita dikasih keturunan anak, maka anak itu amanah. Karena anak ini amanah, titipan. Yang namanya titipan itu tidak boleh diabaikan, nggak boleh diabaikan, tidak boleh. Ya, kayak tukang parkir. Dia nitip nih, maaf nih, saya nitip motor lah. Kalau nanti kita titipin motor mobil kita pada kegaret ya kan, kaca spionnya hilang lah, kita pasti marah, betul nggak? Nah iya, karena yang dititipin agak beres. Sama begitu. Jadi makanya fondasi pertama supaya anak itu menganggap bahwa agama itu penting, di keluarga dulu. Di keluarga dulu. Jadi kalau keluarganya itu di rumah agak pada ngaji, ya nyuruh-nyuruh doang misalnya, ya sholat juga kagak, lah anak yang lihat. Ya ngaji di sini kan cuma 1,5 jam. Di rumah berarti 22,5 jam. Lah kalau banyak kan di mana waktunya? Ya di rumah. Belum tentu ngaji di sini serius. Kadang-kadang sambil ngobrol, ya enggak? Betul enggak? Iya, kadang-kadang sambil bercanda. Nah, jadi kalah. Makanya fondasi pertama yang harus diperbaiki itu adalah pendidikan keluarga. Makanya saya selalu mendapatkan selalu diberikan motivasi oleh guru kita, Haji Ahmad Hifzillah. Apa beliau katakan? Saifuddin, kamu ngaji yang rajin. Ngaji yang rajin, insya Allah nanti anak kamu akan menjadi anak yang rajin ngaji. Bener itu saya ikutin. Bener anak saya rajin ngaji. Malah saya suruh prek, kagak mau. Saya malah diomel-omelin. Bener. Anak saya itu yang pertama namanya Sayyid Qutbul Ihsan. Itu kalau orang yang tahu nama anak saya dibilang namanya Antem. Karena itu yang punya Sohibul Rotib itu Al-Haddad, Sayyid Qutbul Ihsan itu anak saya pertama. Itu kalau saya suruh prek ngaji, marah, saya diomelin. Serius, diomelin saya. Jangan ngaji kok, mau ujian tak, diomelin saya marah-marah. Sampai sekolah begitu juga, sama telat, kagak mau telat dikira nih biasanya berangkat sekolah nih ke Yogya itu kan biasanya berangkat jam 5 lewat 26. Tiba-tiba lebih dari 30, wah habis kita naik motor diomelin aja kita. Kenapa? Karena fondasi dari pendidikan keluarga udah dibentuk. Jadi anak nanti ngeliat, ikutin. Begitu, tuh pentingnya di situ. Jadi ini tuh, oh iya bapaknya sholat, bapaknya ngaji. Nah pasti anak apa? Ikut, tapi kalau bapaknya nonton TV, bapaknya main HP, ini enggak? Apa yang diikutin? Ya ikutin bapaknya lah, orang tua. Kan buah menjadi dari pohonnya. Bahasa peribahasa mengatakan begitu ungkapan. Jadi supaya eksistensi menganggap bahwa ilmu agama itu penting, yang pertama fondasi keluarga dulu. Fondasi keluarga yang penting. Nah, kalau sudah fondasi keluarga sudah terbentuk, baru carilah tempat yang benar-benar mendidik anak kita menjadi anak yang soleh atau soleha. Cari, jangan asal-asalan. Cari, pasti ada. Contoh misalnya, ya pasti tahulah cari sekolah-sekolah yang disiplinnya tinggi, ya kan? Cari pondok pesantren yang memang ilmu agamanya disitu banyak. Alhamdulillah di pondok pesantren kita ilmu agamanya banyak. Pelajaran adab, ya kan banyak. Ada Naisirul Kholak, ya kan. Ada pula alim atau alim, ya kan. Ada dulu pernah talim muta'alim, ada. Ini lengkap pondok pesantren kita. Ada tauhidnya, betul nggak? Ada fikihnya, ada hadisnya, betul nggak? Ada soroknya, ada nahunya, banyak. Masuki kemari. Nah, setelah
fondasi keluarga udah ada, baru masukin ke lembaga pendidikan yang baik, yang memang kita jamin, yang memang benar. Kadang-kadang kan kita udah bener, tapi naruhnya salah orang tua. Yang penting, mohon maaf. Yang penting gratis. Yang penting, pokoknya ya udah usrain. Biasanya begitu orang tua. Orang tua tuh bahasanya nitipin anak, nitipin anak. Anak dititipin, lu kita apaan? Iya, saya tuh kalau di sekolah, maaf Bu, saya bukan pendidikan anak, saya kata gitu. Kita sama-sama kerjasama mencetak, mendidik anak yang soleh-solehah. Iya, saya kata gitu di sekolah. Jadi anak itu bukan dititipin. Nah, emang kita apaan? Anak dititipin nggak bisa. Ini kalau dititipin di jewer aja ngadu polisi, ya kan? Ngaco. Betul nggak? Ngomongnya dititipin, betul nggak? Ini saya titipin anak saya di sini ya. Gila di jewer, ngadu sama polisi, di penjara gurunya kan, murid geblangsang itu, nggak ada adabnya. Nah, iya, ngaco. Jadi anak itu bukan titipan, anak itu anugerah amanah. Kita disuruh beribadah, ya, makanya dikatakan anak itu nanti membawa pahala, membawa sedekah jariah buat kita, itu di situ. Amanahnya itu kita jalanin. Tuh, mengalir nih kayak gini, didatang begini nih. Kita baca tadi kan ngaji, baca Fatihah, itu orang tua kita dapat pahalanya. Ya, seperti itu. Nah, setelah lembaga pendidikan yang kita udah pilih buat anak dengan serius, nah yang terakhir istiqomah. Istiqomah ini memang berat. Istiqomah memang berat. Seperti itu. Istiqomah itu yang terakhir. Ya istiqomah ini bukan hanya santri doang, orang tuanya juga sama. Ya, kadang-kadang kita kebalik. Anak doang disuruh istiqomah, sama bapaknya kagak. Ya ngaco juga lah. Ngaco. Contoh misalnya anaknya istiqomah ngaji, bapaknya ibunya minimal doain di rumah. Begitu. Doain. Tuh ya, terlebih lagi yang pada ngaji nih, pada mondok ya kan, itu doain. Iya. Ya, istri saya itu, saya punya anak 3. Nah itu sama kita, apa namanya bahasa kita, torikoin anak. Aku baca Fatihah 41 kali, kita niatin buat anak kita. Ya anak kita ngajinya lurus lempeng, gak belok-belok. Iyalah, yang namanya tantangan zaman, ya kan? Iya, tantangan zaman itu berat. Apalagi kalau udah nanti level udah SMP, udah nyari jati diri, udah kacau-kacaunya itu pasti tuh, pasti. Makanya itu peran orang tua, istiqomahnya juga penting. Jangan lepas orang tua itu. Tuh, jadi kita contoh aja guru kita deh, yang udah kelihatan kan, udah jelas. Coba guru kita beliau, anak-anaknya sukses semua nggak? Sukses semua, ya kan? Ustaz Sokani, ya, Mbak Nabila, ya kan? Oh, Ahmad Khudari, Ahmad Hasan, itu semua jadi semua. Kenapa? Ada pendidikan dari orang keluarga ada. Nah, hasil itu ditaruh di pendidikan yang menjamin kan. Setelah itu mereka istiqomah terus untuk ilmu. Saya yakin Ustaz Sokani pasti setelah S1 selesai pasti pengen S2. Saya yakin itu. Artinya apa? Istiqomah mencari ilmu. Silakan, nggak apa-apa, itu bagus. Begitu. Saya kayak kalian, silakan boleh. Habis lulus ini silakan menerusin boleh. Atau mau kerja silakan. Yang penting apa kerja sambil kerja boleh. Terserah seperti itu. Jadi itulah bagaimana supaya punya pikiran positif tentang ilmu agama. Jadi memang prihatin sekali karena banyak anak-anak kita itu kacau lah, sholatnya aja pada salah, ya, wudunya pada salah. Kemarin tuh saya habis ujian praktek agama, sholat, waduh, salah, pada salah, nilainya semua di bawah KKM. Nah ini saya, nah iya, KKM saya 80. Nggak ada yang cakep, nilainya 30 semua. Sholatnya, nah iya, masa sujud nungging, sampai ngajian nungging, ditendang sama Agus ya kan? Sujud nungging, sujud yang benar, jidatnya nempel, hidungnya nempel, mata lihat hidung, tangannya, jari-jarinya menghadap kiblat, jari-jari kakinya ditekuk ke kiblat, begitu. Nggak ada nungging, siapa mau dilihat belakangnya? Ya ngaco, begitu. Tuh, sama saya udah kagak lulus dia begitu dah. Itu kenapa gitu? Kenapa bisa begitu? Karena pendidikan orang tua di keluarga tidak ada. Saya udah tanya tuh waktu ngaji, sama siapa ngajinya? Di rumah, sama siapa? Sama ibu. Saya tepuk jidat.
Ngaji sama ibu. Ngaji apaan? Ngaji sama guru, ustad. Jangan sama ibu, ngaji sama guru. Ini saya melalui pengeras suara ini nih, kelihatan nih di medsos ini. Saya ceplosin aja. Jadi para orang tua, ya saya minta supaya anaknya itu memiliki ilmu agama yang tepat, yang benar. Silakan ngaji dengan guru, dengan ustaz, bukan dengan orang tuanya. Ya, guru kita aja tuh, anak-anaknya kan pada ngaji sama guru. Ada yang ngaji sama beliau? Nggak ada. Nah kalau kamu ditanya sama guru ngaji di mana? Sama orang tua. Ngaji apa? Quran. Ya udah, saya lepas banget deh. Ya ngaji atau guru-gurunya, bagaimana ngajarin fikihnya, ini enggak? Wudunya, tayang, mau sholatnya, enggak pada beres, bener aja, saya tes, enggak pada bisa. Bahkan prihatin lagi, ya sampai doa buat orang tua, anda fikih oleh ya, masa dibaca Robbana Atina, ngaco. Nah iya, tuh kalau orang santri pasti tahu ya. Nah ini kan apa? Karena pondasi tadi pendidikan keluarga tidak ada. Padahal ilmu itu adalah pondasi semuanya. Kalau kita ingin menguasai dunia pakai ilmu, pengen menguasai akhirat pakai ilmu, mana ada itu. Ya apa namanya kalimatnya? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Orang pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu, pengen dua-duanya pakai ilmu. Kan begitu. Jadi tanpa ilmu ya nggak bisa kita. Akhirat tanpa ilmu ya nggak bisa. Supaya kita wudunya bener nih enggak, supaya kita sholatnya bener kan pakai ilmu. Ilmu ini mana punya? Yang ngaji ke siapa? Yang ke guru, bukan mau bapak. Ya bapak dari mana asalnya? Ngaji ke guru begitu. Kalau kita pengen dunia, pengen sukses, ya pakai ilmu juga. Kita sekolah ada yang S1, S2, S3 kan? Nah ini pada sukses. Pengen dua-duanya ya pakai ilmu seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi pertama pondasinya adalah pendidikan keluarga. Yang kedua baru pendidikan yang ada di formal maupun non formal. Yang terakhir istiqomah. Insya Allah tuh kalau itu dijalanin, insya Allah Pak, kita mengerti, ya, mengerti bahwa ilmu agama itu penting. Terlebih lagi setiap manusia itu ya ajalnya sudah dibatasi. Jadi kalau kita mau tobat jangan tantar, ya jangan besok-besok. Jangan antar aja masih muda, antar aja ngajinya, jangan. Antar lagi main gaple atau main uno meninggal gimana? Kacau, begitu. Ya seperti itu. Ya, jadi tolong. Jadi kepada para santri, baik itu santriwan santriwati, marilah kita eksis. Ya, eksis santri. Ya, minimal apa? Ngajinya rajin, mutolaahnya rajin. Kalau nggak ada guru, muzakarohnya rajin. Iya seperti itu. Ya, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya baik, terima kasih kepada Ustaz Syaifuddin atas jawabannya. Jadi agar ilmu agama dianggap penting itu ada beberapa cara. Yang pertama itu harus adanya pondasi dari keluarga, karena keluarga kan mau nggak mau itu menjadi motivasi pertama gitu bagi anaknya. Nah yang kedua itu kita harus memilih tempat belajar yang tepat bagi anak kita, yaitu tempat yang mengajarkan banyak ilmu agama. Nah kemudian yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah di sini tidak hanya bagi si anak tapi juga bagi orang tua dan bagi gurunya untuk selalu mendoakan dan mensupport anaknya. Nah kemudian satu pertanyaan lagi mungkin ya Ustaz. Ya. Jadi dibuka satu pertanyaan lagi. Ya Ustaz boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Madun pengen nanya, jadi dua pertanyaan ya. Saya sama Madun, Ustaz. Ini saya pertanyaan di luar. Yang pertama saya ingin menyampaikan salamnya Ustaz Anik yang berada di mana? Kuningan. Salam katanya untuk Ustaz Syaifuddin, katanya salam kangen, salam cinta dan sayang banget katanya itu. Ya. Ustaz Anik ya. Terus langsung saja ke pertanyaan saya. Tadi Ustaz menyinggung tentang apa toriko di mana seperti orang tua membacakan Fatihah berapa puluh kali supaya anaknya menjadi anak yang jadi gitu kan. Nah, menyangkut dari
seminar pada kali ini, yang mana tokohnya adalah Kiai Haji Agus Salim. Yang saya ingin tanyakan, ada nggak sih tapak tilas atau perjalanan spiritual beliau dalam hal thariqah? Kalaupun memang ada, Kiai Haji Agus Salim dia ikut thariqah apa? Apakah dia Nasabandia atau apa gitu? Mungkin Ustaz bisa memberikan informasi seperti itu ya, karena saya juga kurang informasi. Mungkin ada atau enggak gitu ya. Pengen tahu apakah beliau itu ada nggak sih thariqahnya gitu, sehingga beliau kita lihat menjadi orang yang benar-benar berpengaruh buat bangsa ini gitu, ya kan? Nggak mungkin seorang yang bisa berpengaruh seperti itu dia nggak punya amalan-amalan tersendiri kan gitu. Mungkin dia punya amalan apa gitu, baca-bacaan apa gitu kan, atau dia ngikutin thariqah apa gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, gimana tanggapan Ustaz tentang eksistensi santri dalam menyuarakan penjajahan Israel terhadap Palestina, Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Sokani dan Saudara Madon atas pertanyaannya. Baik, mungkin pertanyaan Ustaz Sokani dulu. Jadi tadi Ustaz Sokani bertanya mengenai ada nggak sih tapak tilas atau perjalanan dari Kiai Haji Agus Salim dalam hal thariqah? Lalu kalau ada, beliau itu mengikuti thariqah apa? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang thariqah, thariqatun itu artinya jalan atau cara. Berarti kalau jalan atau cara itu modelnya banyak, modelnya macam-macam, bukan ya? Sama seperti kita banding ke Cakung, ya bisa lewat sini, bisa lewat Sedayu muter ke Igi, muter lewat Cakung, atau muter ke Semper, muter jalan Cacing, itu punya ke Cakung juga, begitu kan? thariqah, jalan. Nah tentunya kalau kita lihat daripada perjalanan beliau ini anak yang cerdas, anak yang tekun agamanya, anak yang memang rasa yang memiliki kelebihan dan sebagainya. Tentunya beliau ini pasti punya jalan untuk mencapai seperti itu. Ya. Apa yang beliau jalankan yaitu tentunya sesuai dengan dari santri itu sendiri. Karena yang namanya santri itu adalah tarikul ma'asi. Santri itu tarikul ma'asi. Santri itu adalah orang yang dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Makanya ada yang mengatakan al ilmu nurun wa nurullahi la yutoli ma'asi. Jadi ilmu itu cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, kalau kita kaitkan dengan Kiai Agus Salim ini orang yang punya ilmu tinggi. Tentunya thariqah beliau adalah tadi, karena menganggap itu adalah cahaya, itu adalah ilmu Allah. Kalau misalnya kita sering maksiat ya, maka ilmu Allah susah masuk, sulit masuk. Ya, sulit masuk. Seperti itu. Nah, salah satu thariqah yang biasa digunakan ya, oleh seorang santri ya itu adalah sholat tahajud. Yang kedua puasa Senin Kamis, itu yang sering dilakukan oleh seorang santri. Ya, terlebih lagi tahajud itu adalah senjata paling ampuh. Bahkan saya sudah diingatkan terus oleh guru kita, kayak bilang kalau kita jadi orang yang ingin diangkat derajatnya itu apa? Sholat tahajud jangan ditinggal. Karena ada ayat mengatakan nyambung nih, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi kata-kata Allah itu berikan ilmu beberapa diangkat derajatnya, tentunya dengan ada caranya. Semuanya pakai ada caranya. Nah, itu caranya dengan cara sholat tahajud, misalnya seperti itu. Itu kalau thariqah kita sendiri santri ya, Senin Kamis duhanya nggak pernah ditinggal seperti itu.
Dan itu saya juga menjalankan thariqah seperti itu. Karena saya diajarkan oleh guru saya dalam kitab Ta'limul Muta'allim diajarkan seperti itu. Jadi kita apa? Memperbanyak bangun malam. Syahrul layal namanya. Syahrul layal bangun malam. Saya yakin orang-orang seperti beliau pasti bangun malamnya tidak akan ditinggal. Bahkan kalau kita lihat biografi presiden kita yang ke 123 ya B.J. Habibie almarhum ya, itu beliau akhirnya terbongkar ketika beliau sudah meninggal kan, bahwa beliau itu apa? Tidak pernah ninggalin sholat malam. Ternyata thariqah itu sangat ampuh. Makanya santri-santri ini ya wajiblah ya wudu istiqomah, sholat malamnya, dosa Senin Kamisnya, sholat duhanya, minta sama Allah di situ. Minta sama Allah, ada biar bagaimanapun ya ilmu itu punya Allah yang ngasih. Insya Allah kalau kita dengan sungguh-sungguh selain belajar, tetap ya kita meminta sama Allah, kita berdoa sama Allah. Nah untuk thariqahnya apa? Tentunya beliau ini karena beliau gurunya sama, cuma saya lupa nama guru beliau ya, sepuguran dengan guru kita Hadir Syekh Iwan Asari. Tentunya thariqah beliau sama ya dengan kita semuanya, dengan guru kita Hadir Syekh Yasin Asari, karena satu seperguruan seperti itu. Itu saja yang selanjutnya itu, bagaimana pendapat Ustaz terkait penjajahan Israel dan Palestina? Santri ya? Berbicara penjajahan Israel dan Palestina ini sebetulnya panjang banget ceritanya, panjang sekali. Jadi antara Palestina dan Israel itu sebetulnya tidak difokuskan terhadap perang agama, bukan. Ini difokuskan terhadap peperangan kemanusiaan, politik seperti itu. Jadi yang sejatinya Israel ini sejarah ya. Jadi waktu zaman Adolf Hitler ya, Jerman itu Jerman Timur ya. Karena Jerman Barat kan dipegang oleh Amerika, Jerman Timur itu kan dipegang oleh komunis yang Adolf Hitler itu. Adolf Hitler itu ketika Perang Dunia Kedua itu menghabiskan, tuntaskan, membombardir, mengejar-ngejar habis tuntas orang-orang Yahudi. Sampai orang-orang Yahudi lari semuanya ke birit-birit, lari semua ngumpet. Akhirnya ketika Perang Dunia Kedua sudah anteng, nah orang-orang Israel ini minta bantuan tempat tinggal. Ya, karena Israel itu kan Bani Israel kan. Ya, nah tepatnya ya di sana diminta, akhirnya diterimalah. Ya, ini ada usulan kalau nggak salah Inggris nih, atau usulan Inggris ini. Inggris mengusulkan, ya silakan nih kamu saya kasih tempat untuk berdiam. Bukan nempatin ya, untuk berdiam. Jadi mereka itu menempatin situ, akhirnya diterima dengan orang-orang Palestina. Dengan namanya tamu kan ya, tamu datang kan ya kita hormatin. Kita kasih tempat tinggal, lihat. Kita bareng situ berbaur. Di Palestina itu bukan hanya orang Islam doang, orang Kristen juga ada. Campuran. Ada orang Kristennya, bukan hanya orang Islam doang. Berbaur. Nah, lama-kelamaan ya mungkin sejarah ya itu politik. Nah, merembet mengambillah wilayah-wilayah Palestina. Dan ini pun apa namanya? Sebuah namanya mengambil, mencaplok berarti kan namanya menjajah, betul kan? Makanya dikatakan Israel itu menjajah Palestina. Padahal yang udah merdeka duluan Palestina, bukan Israel. Bukan sebetulnya. Kenapa Palestina sampai sekarang belum merdeka itu? Karena politik sebetulnya. Karena politik orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang melarikan kepada negara Israel. Seperti itu. Nah kita makanya di sini para kiai kita, para ulama kita tidak ada yang bilang resolusi jihad di Palestina, nggak ada. Ada yang bilang begitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Paling kita hanya bantu kan? Bantu doa, betul nggak? Bantuin dana, bantu kemanusiaan gitu kan? Sembako itu karena memang ini bukan peperangan antar agama, bukan mengenai peperangan murni politik kemanusiaan seperti itu. Dan kenapa kita juga membela mati-matian Palestina? Karena ada sejarahnya juga. Ternyata negara yang pertama kali menganggap negara kita merdeka adalah negara Palestina. Dan ini sudah termaktub dalam pembukaan undang-undang bahwa kemerdekaan itu hak segala ya bangsa, seperti itu.
Jadi kalau masih zaman sekarang gitu, zaman 2023 masih ada dijajah, kan ngaco. Betul nggak? Nggak ngaco. Orang pada merdeka masih ada penjajahan, kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi, nah peran santri di sini diperlukan. Eksistensi tadi kaitan begitu ya, Sarif ya. Jadi eksistensi santri melawan penjajahan Israel diperlukan. Diperlukan apa? Ya udah, apa yang kita bisa? Apa kita kirim doa? Betul nggak? Apakah kirim dana? Ya kan? Atau kita boykot? Ini nggak perlu produknya, gitu ya. Apalagi MUI sudah memberikan fatwa ya, melalui komisi fatwanya yaitu Kiai Haji Asrorun Ni'am. Beliau itu dosen saya waktu di UIN, Pak Asrorun Ni'am. Beliau dulu dosen saya, dosen mata kuliah perbandingan mazhab muamalah. Beliau dosennya Pak Asrorun Ni'am. Beliau ketua komisi MUI pusat bidang fatwa, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi eksistensi kita sebagai santri ya tadi dengan cara mendoakan ya supaya diberikan kemenangan ya enggak, supaya diberikan semuanya keselamatan, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Pak kita berikan sumbangan. Dan terus yang kedua, yang ketiga kita selalu menyuarakan yang tadi dibilang, menyampaikan pendapat. Jangan berhenti. Gunakan tuh medsos. Ya, silakan IG, share IG apa tuh tentang begini kan? Boleh YouTube, silakan IG, Facebook tuh kita silakan Save Palestina, misalnya apa gitu kan ya? Ya, misal gimana lah, boykot ini seperti itu. Ya kita hanya apa bisa memberikan eksistensi kita dengan cara itu seperti itu tadi. Ya seperti itu. Baik, jadi untuk pertanyaan pertama mengenai toriko dari Kiai Haji Agus Salim itu ada, yaitu toriko Ma'asi, yaitu toriko berupa meninggalkan maksiat. Nah, kemudian mengenai pertanyaan Madon, berarti antara Israel dan Palestina ini fokuskan pada perang politik gitu ya. Nah, jadi eksistensi kita sebagai santri sangat diperlukan, yaitu dengan cara berdoa, melakukan sumbangan atau enggak memboikot dari produk-produk Israel. Sekian. Semoga Pak Said dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada narasumber. Alhamdulillah acara selesai. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Al Ustadz Syaifuddin Al Muhabbar SHI MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaihi tawbatan nasuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i ahwal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa 'ibadil mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat wa ya ghafiyal muhimmat bi rahmatikal arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa minna bil afiyah. Rabbi zidna ilman nafi'a, Rabbi zidna ilman nafi'a, Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman amiqa. Allahumma 'allimna min ladunka ilman
Allahumma a'na dzikrika wa syukrika hasni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qul dinika la ta'atik. Allahumma yassir lana tu'asir yassir lana umura kullaha la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Allahumma yassir lana umurana hasil maqasidana. Allahumma yassir lana umurana hasil maqasidana. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wa la siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam menangkapkan pemahaman serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya adalah penutupan. Sebelum kami tutup, kami selaku MC pembawa acara pertemuan seminar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Sekian, mari kita tutup bersama acara seminar kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jalan-jalan menenteng naskah, istirahat di halte memakan kurma. Semoga acara hari ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.